Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para undangan, kami sampaikan bahwa mempelai pria telah hadir di tempat kediaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah dengan tulus ikhlas kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya, atas rezeki dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga pada hari yang berbahagia dan penuh barokah ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan acara akad nikah calon mempelai berdua, yakni Ustadz Hamdani bin Haji Usamah dan Desi Arisandi binti Alfian Antoni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini pula telah kami susun acara akad nikah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah kami bawakan. Yang kedua, khutbatul hajjah yang akan disampaikan oleh Ustazuna Mardiansah. Dan yang ketiga, pelaksanaan prosesi ijab kabul oleh wali, dan kemudian setelah ijab kabul dinyatakan sah oleh para saksi, maka para hadirin dapat membacakan doa untuk kedua mempelai. Yang keempat, penandatanganan naskah akad nikah oleh kedua mempelai, yang di mana diwakil nanti oleh mempelai pria. Yang kelima, penyerahan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita. Dan yang keenam adalah hikmah pernikahan dan doa yang akan disampaikan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan khususnya kepada al-arusain, kedua mempelai yang semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan hikmah pernikahan. Kalau saya sebutkan arti atau makna hikmah secara keseluruhan, tentu tidak akan cukup waktunya, karena hampir setiap ulama besar memberikan definisi tentang hikmah. Salah satu alim minal ulama menyimpulkan dari seluruh definisi hikmah, yaitu Syekh Sa'id Ali bin Ka'ab Al-Qahtani. Beliau mengatakan hikmah adalah al-isabah fil aqwal wal af'al wal iradah wal i'tiqad wa wad'i kulli syai'in fi mawdi'ih, yaitu benarnya ucapan, perbuatan, keinginan, dan keyakinan, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah, indah sekali kesimpulan tentang makna hikmah ini. Kemudian, dari mana kita peroleh hikmah tersebut? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan bahwa tu'khadul hikmah min jihatain. Hikmah itu diperoleh dari dua sisi. Jihatun min kibaril ulama wa jihatun min kibaris sin. Dari sisi yang pertama, hikmah itu diperoleh dari para ulama yang besar ilmunya, banyak ilmunya. Serta yang kedua, dari sisi orang tua yang besar dan banyak usianya. Dan alhamdulillah, meskipun bukan saya sendiri, namun saya termasuk dari kibaris sin, dari orang-orang yang sudah banyak usia.
Artinya alhamdulillah kita ketahui bahwa di antara sekian banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW yang bertaburan hikmah, namun kita tidak memiliki kemampuan untuk memetik salah satu hikmah itu tanpa ilmu. Dan alhamdulillah para ulama kita yang memiliki ilmu yang banyak telah memetik beberapa hadis yang menghasilkan hikmah dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu hadis yang datang dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Nasiruddin Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu jama'a Allahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi ad-dunya illa ma kataba Allah lahu." Siapa yang cita-cita tertingginya adalah dunia, yang keinginan tertingginya adalah dunia, Allah akan farraqallahu alaihi amrah, Allah akan pecah belahkan urusannya, Allah jadikan urusannya berantakan, dan Allah jadikan kefakiran tetap melekat di kedua matanya, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali sekadar apa yang sudah ditetapkan. Wa man kanat al-akhiratu niyyatah jama'a Allahu alaihi amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Siapa yang cita-cita tertingginya adalah akhirat, keinginan tertingginya adalah akhirat, Allah persatukan, menjadikan satu seluruh urusannya, dan Allah berikan kekayaan di hatinya, dan dunia datang berserah diri kepadanya. Hadis ini yang mulia dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Awwazi dengan keterangan sebagai berikut, yang mudah-mudahan kita mendapat pelajaran yang banyak, terutama saudara-saudara yang baru saja melepas tali pengikat perahu kehidupannya, dan yang juga sudah berlayar jauh ke tengah. Jangan malu kembali ke daratan untuk memperbaiki diri, karena terus akan menenggelamkan perahu, tapi kembali insyaallah dengan kebenaran, dengan kesahihan fikrah dan tujuan, insyaallah layar akan terkembang lebih baik lagi. Dikatakan oleh Mubarakfuri, siapa yang menjadikan dunia sebagai tumpuan harapannya dalam kehidupan pribadinya maupun berkeluarga, maka urusan setiap orang yang tadinya satu dipecah belah menjadi berkeping-keping. Anak dan bapak terpecah, yang harusnya menyenangkan dan berbakti padanya menjadi anak yang jauh bahkan tidak berbakti. Harta yang harusnya memberi manfaat, Allah pecahkan menjadi harta yang tak berguna sedikit pun untuk kepentingan agama dan akhiratnya. Istri atau suaminya, Allah pecah belahkan sehingga harusnya mendukung dan menjadi penguat dia untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, justru sebaliknya. Demikian pula tidak pernah berhenti hatinya menginginkan dunia dan meraih seluruh keindahannya. Dan bahkan yang amat sangat mengerikan, dunia dipeluknya, akhirat dilepasnya, harta dikejarnya, agama ditinggalkannya. Dan subhanallah, ini bukan untuk orang-orang yang jauh dari agama dan ta'lim, tapi juga menggoda, melirik dan menarik tangan siapapun yang bernama manusia. Suatu kesombongan ya akhi, ya ukhti, wahai bapak dan ibu, bila kita telah duduk dalam ta'lim dan merasa dunia tidak akan menggoda kita. Dunia sudah banyak menenggelamkan banyak orang, terutama yang orientasi kehidupannya adalah dunia.
Bagaimana orang bisa membedakan orientasi kalau dia tidak belajar? Dan belajar terus belajar. Bagaimana para pendahulu kita salafus saleh melihat, memeluk dan menjalani kehidupannya. Beliau mengatakan kemudian, walam ya'ti dunya illa ma kataballahu lah. Orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi kehidupannya, dia tidak akan memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dunia kecuali sekadarnya. Kecuali sekadarnya. Inilah keadaan yang amat sangat memilukan orang yang menjadikan dunia menjadi keinginannya. Secara pribadi kita ditanya, apakah dunia tujuanmu? Tidak, akhirat. Tapi kalau kita pandang cara hidupnya, subhanallah, tidak menyadari, kata beliau, ternyata dia sudah jauh dari akhirat. Oleh karena itu, beliau menjelaskan pada hadis yang berikutnya, lanjutannya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai keinginan tujuan akhirnya, sebagai cita-citanya, Allah akan satukan seluruh urusannya. Jama'allahu alaihi amrah. Allah satukan urusannya. Anaknya, hartanya, saudaranya, kerabatnya, istri, suami, dan seluruhnya menyatu sebagai pendukung dia untuk menuju akhiratnya. Subhanallah. Seperti dua orang yang baru saja menikah, kemudian akan berangkat menuju kehidupan mereka dengan senang hati, bahagia, duduk berdua di perahu yang berlayar. Orang-orang yang berada di pinggir pantai senyum indah melambaikan tangan kepadanya. Pepohonan di pinggiran pantai tampak indah, kemudian mengangkat tangan, tertawa senyum ceria. Sang suami istri demikian. Begitu perahu sudah meninggalkan pantai, tidak bisa lagi dibedakan mana lambaian tangan, mana lambaian daun pepohonan. Tidak bisa dibedakan lagi mana senyum, mana tangis. Bahkan kedua mulai merasa mual perutnya, ombak mulai menggoncangnya, bahkan layar tersobek angin kencang. Pada saat itulah orang yang diporak-porandakan urusannya, yang dunia tujuannya, pada saat itulah dia melihat kemana senyum sang suami, kemana senyum sang istri, mana lambaian kasih sayang dan cinta. Semuanya sirna, yang ada adalah mabuk laut. Inilah mabuk kehidupan. Orang lupa sudah terhadap senyum, terhadap cita-cita, terhadap apa yang hendak dicapai, semuanya berantakan. Tapi subhanallah, kalau orang akhirat tujuannya bukan keindahan alam yang dilihat pada saat dia melambaikan tangan. Bapak silahkan periksa, ibu kasih perhatikan. Setiap orang yang meninggalkan pelabuhan, dia akan tersenyum melambaikan tangan melihat indahnya pepohonan. Karena dulu dia tinggal di dalamnya, tidak jelas terlihat pepohonan yang ada sekitarnya. Begitu keluar di pantai, barulah tampak indah semuanya, Pak. Namun keindahan itu berlalu secara perlahan dan hilang. Yang ada sekarang adalah ombak yang menggoncang perahunya. Disinilah subhanallah, orang yang akhirat tujuannya, segala apa yang dilaluinya kecil karena belum sampai kepada akhirat. Jama'allahu alaihi amrah. Allah persatukan urusannya. Kecil ini, kecil itu, yang lainnya menjadi lemah karena yang dia tuju adalah akhirat. Bagaimana caranya? Ja'ala ginahu fi qalbih. Allah jadikan hatinya berkecukupan terhadap segala apa yang dihadapinya. Cukup. Kata Al-Mubarak Furi, apa yang dimaksud dengan cukup? Ja'alahu Allahu qani'an bil kafaf wal kifayah hatta la yat'ab fi talabihi. Kata beliau, orang dijadikan qanaah, merasa cukup dengan kecukupan yang ada, lalu dia tidak lelah keras untuk mencari dunianya. Bal ya'tihi hayyinatan layyinan ala radmi anfih. Bahkan dunia datang dengan lembut dan mempersilahkan dia mengambilnya menurut kesukaannya. Subhanallah, ini tidak ada dalam teori ekonomi. Ini tidak ada dalam teori perbankan. Karena orang harus mati berjuang untuk mendapatkan dunia datang kepadanya.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan mulia nabinya, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia akan datang menyerahkan diri kepadanya. Hayyinan layyinan, dengan lembut dan mempersilahkan, silahkan ambil aku mana yang kau suka. Ini orang yang dijadikan cukup. Adathu dunya wahya raghimah. Begitulah dunia. Kata beliau, apa itu raghimah? Azillatan haqiratan la yahtaju fi talabihi min sa'yin kathir, bal ya'tihi hani'atan layyinan ala ragyan fi. Subhanallah, kata beliau, apa yang dimaksud dunia datang dengan tunduk, menghinakan diri dunia. Wahai ibu-ibu, ibunda, akhwat, dunia datang menghinakan diri, bukan sebaliknya. Kemudian dia memperolehnya tanpa melakukan usaha yang banyak, bukan bergelimang keringat dan patah tulang dibanting, tapi betul-betul dunia datang merendahkan dirinya dan mempersilahkan dia mengambil semaunya. Wa huwa raghimun, kata beliau, tapi dia tidak peduli dengan dunia itu. Tidak peduli artinya dia cukup dengan apa yang sudah ada. Berapa yang cukup, Pak? Mobil satu cukup? Alhamdulillah. Pesawat satu? Susah, tidak ada bandara. Baik. Kemudian dikatakan bahwa dunia ini ada yang datang kepadanya. Bagaimana datang dunia kepada seseorang? Bagaimana dia menghadapinya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengajarkan kita lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana seseorang melakukan sesuatu agar dia seperti orang yang bercita-cita hanya untuk akhirat. Hadis ini panjang dan utuh, namun inilah hadis yang paling banyak dipotong-potong dan setiap potongnya bermanfaat. Diambil sebagiannya bermanfaat, diambilkan seluruhnya lebih banyak lagi manfaat. Dan ini sudah sering kita dengar. Hadis ini lengkapnya berbunyi, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat lebih disukai, lebih dicintai dari mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas. Ini potongan keduanya, dan ini yang paling sering diambil. Yang depan dilepas, yang tengah diambil, amat sangat bermanfaat. Yang potongan ketiganya, idza ashabaka syai'un fala taqul law fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau datang kepadamu suatu musibah, sesuatu yang tidak kamu sukai, jangan pernah berkata, seandainya aku kemarin lakukan itu, pasti tentu akan begini dan begini. Walakin qul, tapi katakanlah, ini potongan yang ketiga yang sering kita ucapkan, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Itu semua ketetapan Allah. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. 3 potongan dari hadis ini sering dibawakan sepotong-sepotong dan semua bermanfaat. Namun sayang, kalau kita datang ke tempat orang dengan perjanjian, lalu kita tidak bisa datang, kita katakan afwan akhi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini alhamdulillah sudah menggunakan hadis yang tepat, karena halangan-halangan itu merupakan qadarullah. Tapi sayang, ketika menghadapi pasangan hidupnya yang Allah tetapkan untuk dirinya, jarang dipakai ini. Ini hikmahnya, subhanallah. Kalau seorang istri, para ummahat, ini untuk abah, dengarlah saya yang lebih tua, bukan dari banyak ilmunya. Nanti besok insya Allah dari Ustaz Hamdani LC. Beliau termasuk besar ilmunya, saya besar usianya. Beliau Al-Mubarak Kuri bercerita, mencontohkan tentang orang-orang yang dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Karena as-sakinah wal mawaddah dan rahmah
datang kepada orang yang niat tertingginya adalah akhirat. Saya contohkan tentang qadarullah. Seandainya istri yang kita dapatkan tersenyum ketika ijab kabul, ini bukan Ustaz tadi, Ustaz Hamdan, itu kita. Ternyata, mohon maaf ibunda, keringatnya tidak nyaman. Bau keringatnya sangat menyengat. Disinilah harusnya digunakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Hidung yang paling tepat ditetapkan Allah untuk tahan mencium keringat dia Anda. Subhanallah, begitu sakinah, tentram. Begitu pula sebaliknya, kalau keringat suaminya ternyata tidak nyaman dihirup, katakan pada waktu itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidung yang paling kuat menerima ini Anda, yang lain tak kuat. Jangan hanya ketika hujan, sepeda motor pecah bannya, habis baterainya, lowbat, habis pulsa, kita sebut qadarullah wa ma syaa fa'al. Istri subhanallah cerewet luar biasa. Ini mungkin bukan untuk istri yang baru karena belum ketahuan. Ini yang lama-lama cerewet, dan bahasa Arabnya sarsar. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah, datang salah seorang sahabat kepadanya hendak melaporkan istrinya yang amat sarsar, amat cerewet. Apa jawaban Umar bin Khattab? Yang ketika orang itu sampai di depan rumahnya Khalifah Umar, dia mendengar istri beliau sedang cerewet. Istrinya Umar bin Khattab. Tapi bukan alasan bagi ibu-ibu untuk mengatakan sunnah ini cerewet, tidak. Umar memanggilnya, orang itu hampir kembali. Ada apa saudara? Sebenarnya tadi saya hendak melapor, wahai Amirul Mukminin. Aku tahu, kata Umar, kamu mendengar ibumu, maksudnya ibu dari Amirul Mukminin, istrinya, kau dengar ibumu cerewet. Apa kata beliau? Sudahlah, dia yang melahirkan anak kita. Lihat hikmahnya ini. Ini namanya qadarullah wa ma syaa fa'al. Dialah yang melahirkan anak kita, dia yang memasakkan, dia, dan subhanallah banyak dianya. Jadi kalau dia cerewet, biarkanlah. Imma kita duluan meninggal selamat dari cerewetnya, atau dia duluan dan juga tetap selamat dari cerewetnya. Subhanallah, ini perkataan Umar. Berarti ibu-ibu ini, wallahu a'lam, saya tidak tahu yang hadir ini ummahat secara seluruh. Yang jelas, kalau melihat ini, yang boleh cerewet hikmahnya kalau ibu-ibu yang sudah lelah seharian di rumahnya. Kalau cucian di laundry, masakan di catering, anak-anak ada babysitter, ini tidak berhak cerewet. Jadi kalau ada yang saya bilang, Mas, Abang, tolong ini di laundry ini apa? Oh silahkan, dengan catatan hak cerewetmu dicabut. Subhanallah, ini hikmah. Ini namanya qadarullah wa ma syaa fa'al. Siap-siap pulang nanti ada tanda tangan kontrak baru, saya boleh cerewet atau tidak. Kemudian yang kedua, qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang ustaz setiap dia bicara dalam ta'lim, subhanallah, semua ibu dengar dan mau mendengar. Tidak begitu dengan istri. Mohon maaf ya Ustaz. Beliau menjawab, ini hadisnya Ummahat mengatakan, alhamdulillah, pulang dicatat, dipelajari, besok datang lagi hadis yang kedua. Istri tidak langsung, karena beda. Ini bukan ustazku sekarang, suamiku. Kalau kemarin PR harus kerjakan, kalau sekarang bisa rayu-rayu sedikit, PR ditunda. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita lihat, apakah ibunda kita, ummahatul mukminin, langsung saja menerima apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Tidak langsung. Ada melalui proses. Begitulah kata Rasulullah mengajarkan, istri-istri begitu. Bahkan dengan tepatnya Allah memberikan contoh kepada kita bagaimana ketetapan itu dibuat. Istri Rasul
Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam. Bahkan istrinya tidak mendengar nasihat keluarga. Mereka lari jauh karena sang suami tujuan utamanya akhirat, istrinya adalah dunia, tidak bertemu. Tanda bahwa seorang itu menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya, disebutkan bahwa hati dan pikirannya secara terus-menerus berputar untuk memikirkan dunia. Kapan? Ketika dia sedang beribadah, bibirnya berzikir, keuntungan yang dibayangkan. Tubuhnya sholat, kerugian yang dikhawatirkan. Taklim depan ustaz, matanya tertuju kepada ustaz, pikirannya ke toko dan lain sebagainya. Ini namanya farraqallahu amra. Allah pecah belahkan urusannya. Subhanallah. Yang kemudian yang perlu kita dengarkan berikut, bagaimana seorang yang telah menetapkan akhirat sebagai tujuan hidupnya, sebagai cita-citanya, maka seluruh apa yang dia kerjakan bukan hanya semata-mata ditujukan kepada akhirat, tetapi dia perlihatkan bagaimana sikap orang yang akhirat menjadi cita-citanya. Dan yang direkam beberapa akhlak yang ada pada setiap orang yang akhirat cita-citanya adalah, terutama dalam kehidupan berkeluarga, adalah as-sabar. Sabar ini bukan sabar yang dituntut dibagi menjadi tiga: sabar dalam taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima akdar Allah. Ini jelas semua paham insyaallah. Sabar dalam berkeluarga ini terbagi tiga: sabar sebelum menikah, sabar setelah menikah, dan sabar melepas atau memegang pernikahannya. Ini dari beberapa ikhwan yang belum menikah sering bertanya. Sebelum menikah dituntut kesabaran. Kesabaran itu setelah kita khitbah, setelah meminang. Di sini dituntut kesabaran yang luar biasa pada zaman sekarang. Perhatikan hikmahnya, ayyuhal ikhwan. Internet ini amat sangat luar biasa menyediakan fasilitas orang tidak bersabar setelah khitbah. Dia tidak pergi ke rumahnya, dia tidak bertemu, tapi sudah saling mengenal WA dan nomor teleponnya. Ini terjadi pada semua, jangan saling lirik Pak. Ummahat jarang saling ketawakan, semua ini. Dan subhanallah, menurut kisah salah seorang, katanya hanya mengingatkan, dia tulis londa. Apa itu londa? Calon adinda. Dia tulis londa, jangan lupa bangun subuh. Bagus enggak ini? Bagus, tapi yang mendorongnya dunia bukan akhirat. Sebenarnya saya ingin mengatakan apa kabar, lagi ngapain, tapi tidak enak. Sudah dimulai dengan cara islami, sudah dibelokkan sedikit. Londa, jangan lupa sholat subuh. Ditawab apa lagi? Ya, londa juga calon kakanda. Dia bilang sudah, alhamdulillah. Bingung sekarang apa jawabannya. Ini fitnah yang luar biasa. Akhirnya datang seorang mengatakan, Pak, boleh tidak saya saling menasihati, memberi nasihat pada calon saya lewat SMS? Saya bilang itu penyakit. Penyakit di mana, kan baik-baik semua. Menurut Anda sementara itu hanya pembelokan keinginan dunia seolah-olah seperti akhirat. Ini penyakit. Ini namanya pacaran yang sebagian orang mengatakan pacaran Islami, yang dimulai dengan basmalah ditutup kafaratul majlis. Ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pacaran Islami. Semua bentuk komunikasi sebelum nikah itu penyakit. Kecuali informasi tentang kirim foto untuk kartu nikah dan lain sebagainya. Kemudian ini bukan tidak ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada seorang janda yang belum masa iddahnya selesai, yang suaminya meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala junah alaikum
tidak berdosa. Fima arradtum min khitbatin nikah au aknantum fi anfusikum. Tidak dosa kalian memberi sindiran-sindiran kepada janda yang sudah ditinggal suaminya meninggal. Atau kalian simpan dalam hatimu keinginan untuk minangnya. Tidak dosa. Alimallahu annakum satazkurunahun. Allah tahu persis setelah kamu pandang janda itu ada keinginan di hatimu, terus kamu sebut-sebut ingin meminangnya. Dan dibuktikan salah seorang sahabat ketika duduk melihat seorang janda keluar sebelum masa iddahnya. Ini maaf sampai berapa menit? Mana? Sudah selesai? Berapa menit lagi? Sudah? Sudah ada yang berdiri, tandanya sudah besar. Sudah belum? Atau diserahkan ke anak? Sudah, halas. Jadi kemudian ketika keluar seorang wanita janda, tidak tahan laki-laki ini berkatakan, sudah habiskan masa iddah, kok sudah keluar? Karena wanita diajak bicara, dia diam terus berangkat langsung menuju ke Rasulullah, tidak jadi ke tempat tujuannya. Ya Rasulullah, salah seorang sahabatku menegur aku keluar sebelum masa iddahku selesai. Kata Rasulullah, kenapa kamu keluar? Tidak ada yang beri nafkah keluarga saya harus keluar mencari nafkah. Cari nafkah kamu dan segera pulang dan sampaikan kepada laki-laki itu setelah selesai masa iddah. Ternyata laki-laki ini berpikiran, sayakah Bapak dia tahu? Ya, sudah selesai. Teruskan. Ayo. Kemudian ternyata laki-laki ini sudah lama memendam keinginan untuk menikah janda, sehingga dia bingung, kok sudah keluar, sudah habis masa iddahnya, atau saya salah hitung. Alimallahu annakum satazkurunahum. Allah tahu kalian akan diingat-ingat. Coba lihat, Allah mentolerir hati yang mengingat-ingat yang akan dinikah. Tapi apa kata Allah SWT? Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Tapi jangan sekali-kali membuat janji. Janji inilah yang paling sering dilanggar hari ini. Inilah hikmahnya, sabar sebelum akad nikah. Kemudian yang kedua, sabar di waktu nikah. Di sini subhanallah seringkali diuji. Kenapa? Seringkali dunia menjadi cita-cita tertinggi dalam berkeluarga. Apa itu Pak? Katanya kalau sudah kita memiliki suami itu ustaz atau istrinya ustazah, maka otomatis sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dunia. Kenapa dunia? Begitu dia melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, dia akan berkata, kok begini? Subhanallah. Jadi Rasulullah suruh kita menikahi maaf yang bukan janda, supaya dia nggak tahu yang lain-lainnya. Kemudian ketika orang dunia cita-citanya, dia anggap bahwa begitu masuk ke pernikahan akan langsung sakinah, akan langsung mawaddah. Saya ingatkan kepada ummahat sekalian, satu fungsi yang sering dilupakan ummahat semua, yaitu fungsi sebagai musakkinah, sebagai penentram. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Perhatikan ayuhatuhal ummahat, Allah jadikan pasangan bagi laki-laki adalah wanita agar laki-laki tentram kepadanya. Kalau orang yang dunia cita-citanya wanita ingin ditentramkan suami. Seharian saya menunggu kepulanganmu, tapi ternyata yang kudapat buka kecut masam dan tidak senyum. Akhirnya istri ikut juga bermuka masam dan tidak tersenyum. Salah wahai ummahat. Musakkinah adalah menentramkan suami baru datang, bukan minta diteramkan. Aku seharian menunggumu, ternyata kau balas dengan muka kecut. Tidak. Inilah muka-muka kecut yang harus ditentramkan. Itulah fungsi Allah menjadikan wanita sebagai musakkinah. Kalau ini tidak terbentuk,
maka tidak akan ada mawaddah dan rahmah. Kita ketahui Pak, sekarang seminar keluarga sakinah bermunculan sebagai jamur di musim penghujan. Dan terakhir kemarin dinyatakan bahwa jika suami istri, terutama istri, ingin bahagia bersama suami, harus betul-betul mendirikan benteng tembok tinggi dari hama-hama orang yang ada di luar. Bapak tahu artinya hama orang maksudnya? Supaya suami tidak menikah lagi. Jadi semua wanita yang datang untuk istri kedua orang, saya tidak menganjurkan cepat-cepat berpoligami. Hanya saya ingin membela istri Rasulullah SAW. Beliau istrinya banyak. Apakah setelah Khadijah beliau menikahi yang kedua? Apakah ketiga keempat itu barang? Ini kira. Lihat ke sana arahnya. Setiap orang lebih dari satu istrinya, yang kedua itu hama orang. Bahaya. Kalau orang akhirat, disinilah saya tidak memaksa Anda semua, para umat mengatakan jika suaminya menikah lagi, cepat-cepat berkata qadarullahi wa ma syaa fa'al. Jadi tingkat atas kalau ada istri bilang begitu. Sebelumlah sampai di situ. Tapi katakanlah pada saat itu, apa yang menyebabkan suami lebih betah memilih dan melirik yang lain? Belum maksimalnya istri menjalankan peran sebagai musakkilah. Saya ibaratkan begini kepada ibu-ibu, ini resep untuk melawan keinginan sementara bapak-bapak. Sementara, yang tidak sementara qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang sementara. Ketika seorang istri, ini hikmahnya ummahat, 1 meter lagi mencapai finish dalam berkeluarga, mendengar ada wanita lain yang hendak dinikahi oleh suaminya, itu tanda wanita ini baru mulai masuk dari start. Wanita yang sudah bersuami selangkah lagi sampai finish. Kenapa keluarga jadi berantakan kalau ada poligami? Karena sang istri tidak melangkah ke depan sampai finish, balik lagi ke start untuk mengurus wanita yang mau menikahi suaminya. Terbengkalai seluruh apa yang sudah dibangun bersama. Akhirnya rusak. Kenapa urusannya menjadi berantakan? Karena dia kembali ke start. Akhirnya apa? Karena marah-marah kepada calon ini, yang calon tenang melangkah duluan sampai finish. Akhirnya dia masih ngomel di start. Ini buat berantakan. Tapi kalau terjadi, saya tidak mengatakan ayo bersama-sama. Seandainya terjadi suami menikah lagi, istri tetap tenang langkahkan kaki sebagai ke finish, Allah akan satukan urusannya. Allah jadikan hatinya mampu menerimanya, dan dunia akan datang, dia tetap menjadi yang pertama, yang lainnya kedua, mungkin ketiga, mungkin keempat. Tapi karena tidak bercita-cita akhirat, seluruh hatinya dipenuhi oleh dunia. Apa dunia? Suami ini milikku. Jangan coba-coba mendekat, dan jangan coba-coba mencari hama. Jadi bahaya. Tapi ketika lupa membawa kunci, dia bilang qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini betul, tapi tanamkan lebih jauh ke dalam. Kalau terjadi, bukan menyuruh-nyuruh atau memudah-mudahkan. Poligami berat, bukan gampang, berat. Mudah nikahnya saja, tapi berat dan berat. Kalau tidak percaya, coba. Berat. Kalau tidak percaya, coba. Baik, ini beberapa hikmah yang terkandung dalam kedua hadis tersebut. Yang perlu kita ingat adalah ihris ala ma yanfa'u. Selalu berusaha, wahai istri, wahai suami, untuk mencari, mengerjakan, menyiapkan apa saja yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada ibu, jangan minta tolong ke bapak, jangan minta tolong kepada teman. Apalagi ini fitnah sekarang, curhat adalah merupakan fitnah dan penghilang seluruh kekuatan. Wasta'in billah. Kemudian wala ta'jas. Jangan selalu memperlihatkan kelemahan. Istri tak boleh lemah di depan anak-anaknya, suami tak boleh lemah, terutama dalam mencari ridha dan ma'unah, bantuan dari Allah SWT.
Kemudian yang ketiga, kalau toh seandainya musibah datang menimpa, gangguan-gangguan yang tidak kita harapkan, janganlah dulu termenung mengatakan, duhai sekiranya aku kemarin begini, duhai sekiranya aku terima pinangan yang ini, duhai sekiranya aku tidak menerima pinangan yang ini. Jangan. Segeralah tanamkan keyakinan dalam diri kita, dalam semua masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Mudah-mudahan seluruh bagian daripada kehidupan kita adalah merupakan bagian dari ihris ala ma yanfa'u, kemudian bagian daripada keinginan kita mendapatkan agar urusan kita disatukan. Allah berikan kekayaan dalam hati kita sehingga selalu cukup dengan apa yang diberi, walaupun kita berusaha keras tetap cukup ada atau tidak ada. Kemudian yang terakhir, dunia akan datang menyerahkan diri kepadanya dengan hina, dengan siap dimanfaatkan semau dan keinginan kita. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya musayyira kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulla khaif. Hajatuna ilaika kathir wa anta alim biha wa khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nakhabu minka wa nakhabu man yakhabu minka wa nakhabu man la yakhabu minka. Allahumma najjina mimman la yakhabu minka bihurmati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.